Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Junaidi. Kita ngobrol lagi di podcast Republika. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang penerbangan. Kebetulan hadir bersama kita Pak Muhammad Awaludin. Beliau adalah Direktur Utama Angkasa Pura II. Ini musim COVID kan orang ada yang takut terbang, ada yang punya persepsi macam-macam bahwa penerbangan itu nggak aman, naik pesawat itu rawan terpapar COVID dan seterusnya. Maka untuk lebih jelas kita ngobrol bareng ya sama Mas Awaludin. Assalamualaikum Mas Awaludin. Waalaikumsalam Mas. Apa kabar nih? Baik ya. Sehat-sehat terus ya Mas. Sehat-sehat semuanya mudah-mudahan. Amin. Ini kita kepengen nanya-nanya Mas Awaludin Iya, Mas. soal terbang. Sebenarnya dalam era COVID ini terbang itu aman nggak sih sebenarnya? Betul sekali. Ya. Jadi memang terima kasih yang sebelumnya kami sampaikan ke Republika Iya. sudah mengajak kami, mengundang kami dalam podcast kali ini. Iya. Khusus tentang industri transportasi udara dan situasi penerbangan di masa pandemik COVID-19 ini. Iya. Jadi kalau kita melihat memang situasi penerbangan sekarang sudah relatif lebih baik. Iya. Jumlah penerbangan itu sudah mulai beranjak meningkat dibandingkan periode April, Mei, dan Juni. Jadi termasuk juga pergerakan penumpangnya. Juli saja kita mencatat di seluruh 19 bandara Angkasa Pura II tidak kurang sekitar 1,5 juta pergerakan penumpang. Oh. Agustus hari ini hari terakhir, tapi Yeah. kami sudah bisa pastikan Agustus akan menembus angka 2 juta pergerakan penumpang. Oh, naik terus ya? Betul sekali. Tapi kalau kita lihat apakah situasinya sudah normal seperti pada saat situasi Januari, Februari, dan Maret, saya rasa kita masih butuh effort untuk bagaimana kemudian meningkatkan pergerakan ini. Jadi memang sekarang kita punya dua tugas. Di satu sisi kita tetap harus menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat secara umum dalam konteks penanganan COVID-19. Iya. Mematuhi protokol kesehatan. Tapi di satu sisi kita juga mempertimbangkan kegiatan sosial masyarakat dan keekonomiannya perlu kita dorong dengan sarana transportasi udara ini. Iya. Nah, sehingga kalau pertanyaannya apakah aman atau tidak, kami bisa pastikan protokol-protokol kesehatan yang dibuat oleh regulator, baik regulator Kementerian Kesehatan, regulator Kementerian Perhubungan yang melibatkan seluruh unsur dari stakeholder di industri penerbangan udara, ini kita sudah lakukan secara bersama-sama. Jadi mulai calon penumpang akan terbang harus memiliki hasil uji tes, baik rapid test maupun PCR test, divalidasi, diverifikasi oleh kantor kesehatan pelabuhan, di bandara juga dengan fasilitas physical distancing, ada fasilitas untuk hand sanitizer, cuci tangan, kemudian mewajibkan seluruh calon penumpang pakai masker, kemudian itu di dalam situasi gedung terminal, dan kita pastikan penumpang waktu sibuk saat ini berdasarkan regulasi PM41 dan surat edaran 13 Dirjen Perhubungan Udara, penumpang waktu sibuk di bandara hanya dibolehkan 50% masih. 50% ya? Ya, betul. Termasuk pada saat semua itu sudah dilewati proses di bandara dan di gedung terminal, masyarakat atau calon penumpang yang masuk pesawat pun berdasarkan aturan regulasi sekarang hanya boleh maksimal 70% kapasitas dari load factor maskapai. Jadi ini sebuah upaya yang menurut saya dan kami dalam konteks pelaku dan stakeholder di industri transportasi udara ini untuk menjaminkan prosedur itu. Nah, memang kuncinya ini adalah dua hal tadi harus kita lakukan secara bersama-sama. Tidak ada kata lain, kata kuncinya adalah disiplin. Disiplin ya? Ya, disiplin terhadap regulasi-regulasi dan SOP protokol kesehatan, dan juga regulasi dalam menjalankan bisnis transportasi ini bagi kami, operator bandar udara dan operator maskapai atau penerbangan. Sehingga kalau ada hal-hal tertentu yang kemudian breaking the rule atau against the regulation, saya rasa ini memang sudah ada konsekuensi yang memang harus diikuti dalam hal sanksi dan lain sebagainya. Mas, kalau misalkan ini saya orang biasa nih, mau naik pesawat dalam situasi begini nih, apa aja sih harus yang kita lalui ini tahapannya? Jadi syarat yang utama sebelum membeli tiket perjalanan transportasi udara, yang bersangkutan harus memiliki surat keterangan sehat
bebas COVID dalam hal non reaktif dari hasil rapid testnya ataupun negatif dari hasil PCR testnya. Itu dulu. Jadi salah satu ya non reaktif dari rapid test atau negatif dari PCR ya. Iya, dan masa dari berlakunya itu adalah 14 hari. 14 hari. Jadi mereka bisa pakai untuk syarat untuk transportasi atau penerbangan. Terbang dalam 14 hari. Iya, betul sekali. Nah, setelah itu mereka memiliki tiket dan mereka datang ke bandara. Ya. Kemudian melalui mekanisme health screening, pemeriksaan kesehatan. Oh, ada alatnya di sana ya? Ada thermal scanner, termasuk juga pemeriksaan langsung, verifikasi dan validasi dokumen dari kantor kesehatan pelabuhan. Oke. Dan kemudian dicek juga ya saturasi oksigen, tanda-tanda atau gejala mereka terpapar COVID atau tidak, misalnya suhu tubuh tinggi, pilek, terus kemudian batuk-batuk dan lain sebagainya. Nah, ini juga dilakukan secara ketat kontrolnya. Dan ada beberapa yang memang kondisinya itu tidak terpenuhi, mereka tidak bisa terbang. Oh, pernah kejadian? Ada beberapa dan cukup banyak ya. Termasuk juga mereka tidak bisa membeli tiket karena syarat memperoleh hasil dari rapid test maupun PCR testnya tadi belum terpenuhi. Oh, jadi beli tiket itu ada syaratnya? Ada syaratnya. Nanti sudah pegang tiket masuk bandara ada syaratnya? Ada verifikasi lagi, divalidasi ulang. Nah, untuk orang yang sudah pegang tiket tapi tertolak di bandara itu bisa dapat privilege untuk reschedule atau refund gitu. Memang begitu. Jadi prosedurnya SOP maskapainya sudah kita koordinasikan seperti itu. Karena kan kondisi itu kan memaksa mereka harus menunda terbang. Iya. Daripada kemudian berdampak terhadap penumpang yang lain atau di daerah tujuan gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang maskapai membolehkan mereka untuk menunda. Biasanya maskapai menerbitkan voucher untuk pengganti pada saat mereka membutuhkan tiket yang akan berangkat kemudian. Iya. Artinya nggak usah perlu khawatir kalau memang kita sudah pegang tiket ternyata tertolak, tetap nanti ada kesempatan untuk terbang pada masanya gitu. Betul sekali. Nah, itu kan tadi kelihatan prosesnya banyak gitu ya. Tapi buat seorang penumpang nih, kira-kira karena mungkin sudah ada teknologi, apakah seribet itu atau semuanya bisa berjalan mulus gitu sehingga mungkin sebelumnya kalau mau terbang kita perlu spare waktu 2 jam atau 1,5 jam sebelum jadwal. Kalau sekarang penambahan waktunya persiapannya berapa banyak kira-kira? Iya, betul sekali Mas. Jadi regulasi mensyaratkan paling tidak minimal 2 jam sebelum terbang untuk domestik itu sudah ada di bandara. Oke. Jadi karena tadi ada prosedur yang sebelumnya itu tidak menjadi SOP di bandara seperti health screening atau pemeriksaan kesehatan. Kalau sekarang kan itu wajib gitu ya. Itu wajib dan kemudian ada prosedur tambahan itu. Tapi sekarang Angkasa Pura II sudah membuat aplikasi dan sudah kita jalankan untuk yang disebut dengan pre-clearance document. Oh, apa itu Mas? Jadi itu ada aplikasi yang berbasis mobile dan juga web application. Masyarakat bisa mengupload dokumennya itu dulu. Jadi dokumen perjalanan tadi, 1 tiket, kedua surat keterangan sehat bebas COVID tadi, itu bisa diupload dan kemudian nanti itu bisa diverifikasi langsung secara online. Oh, dengan jadi, aplikasi itu ya? Betul. Jadi keribetan yang tadi di bandara atau di terminal itu menjadi terkurangi. Karena proses verifikasi dan validasinya sudah melalui sistem digital, melalui online. Jadi ke bandaranya tinggal cek suhu, langsung check-in seperti biasa. Jadi silakan masyarakat pengguna jasa di bandara, Mas Irfan juga kalau mau pakai, itu aplikasi namanya Travelation. Travelation Travelation. Jadi tinggal nanti masuk ke websitenya Travelation, kemudian upload dokumen di situ. Kemudian nanti proses verifikasi dan validasi dilakukan secara online. Itu real time ya? Kita upload sekarang langsung verifikasi, validasi saat itu juga? Apabila diisi pada saat itu dilakukan di bandara, itu langsung diproses. Tapi karena sifatnya ini kan aplikasi pre-clearance document. Jadi karena pre-clearance document, idealnya sebelum berangkat dia sudah upload dulu. Iya. Itu batasnya berapa hari sebelumnya? Oh, nggak ada batasan. Oh, nggak ada batasan. Karena kan nanti kita akan tahu berdasarkan tiket dan data pendukung lainnya, dia akan berangkat kapan. Oke, ya. Katakanlah saya menguploadnya hari ini, tapi sebenarnya tiket saya berangkatnya baru 2 hari lagi. Sistem akan membaca itu. Jadi sebenarnya itu konsep pre-clearance document information system itu dalam artian tadi untuk mempermudah dan memotong birokrasi yang bersifat proses-proses manual apabila di bandara gitu. Oke, Mas, itu kan dari sisi penumpang ya. Nah, kemudian dari sisi sarana prasarana fisiknya bandara nih, apakah ini benar-benar terjamin aman dari COVID gitu? Terus kalau memang ada, apa yang dilakukan oleh Angkasa Pura untuk memastikan semuanya bersih gitu? Ya, jadi betul sekali. Buat kita di protokol COVID-19 di bandara dan khususnya di gedung terminal itu ada 5, Mas.
Oh. Jadi yang pertama adalah menjaminkan apa yang disebut dengan physical distancing. Ya. Jadi akan menjadi tidak nyaman atau beresiko buat calon penumpang kalau kondisi physical distancing itu atau social distancing itu tidak dilakukan. Ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua itu adalah yang tadi saya sebut adalah proses-proses health screening. Ya. Jadi harus dimaklumi, sekarang ini SOP protokolnya dalam konteks penanganan COVID-19 ini, protokol health screening itu menjadi protokol standar. Oke. Kalau dulu, health screening atau pemeriksaan kesehatan itu hanya untuk kedatangan internasional saja. Oh, Kalau sekarang semua mau berangkat domestik, mau datang domestik, berangkat internasional, apalagi kepulangan internasional, kedatangan Screen internasional, semua. dilakukan melalui mekanisme SOP protokol health screening. Iya, iya. Nah yang ketiga, yang kita lakukan juga, fasilitas-fasilitas Iya. itu harus disanitasi. Oh. Terus kemudian sarana-sarana, prasarananya juga harus dilakukan disinfection, Iya. penyemprotan, itu dilakukan secara rutin. Rutin ya. Biasanya itu kita per 6 jam itu keliling, Oh. melakukan penyemprotan. Disinfeksi 6 jam Disinfeksi, sekali. ya. Jadi apa saja yang biasanya yang dilakukan penyemprotan disinfektan yang prioritas itu yang sering dipegang. Oh. Jadi troli, Troli. misalnya. Terus tray bagasi. Iya. Terus kemudian juga bisa Ini kursi tunggu. kursi di area counter check-in. Iya. Terus termasuk di area pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya. Iya, iya. Nah, kemudian kita juga secara bertahap sekarang melakukan penyiapan fasilitas yang sifatnya touchless processing system. Oh. Kenapa? Karena kan masyarakat ini kan ingin kontak fisik itu lebih diminimalkan. Iya. Contoh saja sekarang kami sudah mulai membatasi dan hampir meniadakan untuk layanan customer service. Oh. Jadi untuk layanan customer service itu Iya. kita akses melalui sistem digital. Oke. Jadi namanya VICA. VICA itu singkatan dari Virtual Information Customer yang ada di airport kita. Jadi itu satu aplikasi yang pada saat mereka ingin membutuhkan informasi, misal katakanlah saya ke Solo, Solonya delay atau tidak, Oh. kemudian di gate berapa, Itu cek pakai Vika itu bisa ya. pakai Vika, dia menghubungi dengan aplikasi tertentu, biasanya lewat aplikasi mobile. Ya. Dan kita juga punya aplikasi Indonesia Airport Mobile Apps yang kita juga pakai untuk tadi. Jadi banyak media yang sekarang interaksinya itu kita minimalkan yang sifatnya kontak fisik. Oke. Nah, yang terakhir yang perlu kita jaminkan itu adalah apa yang kita sebut dengan people atau staff protection. Oh. Jadi petugas-petugas kami itu kita harus pastikan bahwa dia tidak menjadi media yang memaparkan kepada pihak lain, Iya. termasuk kita proteksi dia juga terpapar dari pihak lain. Kita ya. Karena kan kita tidak ingin kondisi itu kemudian membuat pekerja kita itu menjadi tidak nyaman juga, atau membuat tidak nyaman pihak lain. Iya, iya, iya. Jadi proses rutin, pengecekan melalui rapid test atau PCR secara rutin itu dilakukan. Iya, Jadi iya. untuk memastikan bahwa Karyawannya proteksi semuanya terhadap karyawan kita atau yang melayani pengguna jasa di bandara itu juga aman. Bersih ya. Nah ini sebenarnya di dalam program-program yang kita lakukan cukup masif sekarang ini namanya program Safe Travel Campaign. Safe Travel Campaign Ya, Safe Travel Campaign ini di luar yang tadi yang harus pakai Iya. masker, harus jaga jarak, harus sering cuci tangan itu ya. Iya. Yang program-program yang tadi kita lakukan yang tadi 5 hal itu kita sosialisasikan, kita komunikasikan ke masyarakat. Oh, oke. Kemudian setelah orangnya, bandaranya, dalam pesawatnya. Dalam pesawat juga. Ya, dalam pesawatnya kira-kira aman nggak nih? Ya, jadi kalau sekarang maskapai itu sudah mengaktifkan filter yang namanya HEPA. Oh, apa itu, Mas? HEPA. Jadi HEPA itu adalah filter yang untuk memilah kondisi-kondisi yang kemungkinan penyebaran virus itu terjadi. Jadi mereka punya teknologi filter di dalam pesawat. Dan mekanismenya sebenarnya bisa dijelaskan secara visual ya. Iya. Kalau sekarang mungkin dalam narasi ucapan ya, ya. cerita. Jadi inti sederhananya semua konsep perputaran udara di dalam pesawat itu sudah melalui filter itu. Oh. Nah, filter itu memang ditambahkan. Oh. Karena sebelumnya waktu kondisi normal, belum ada wabah COVID dan lain sebagainya, filter HEPA itu seolah tidak menjadi prioritas. Tapi kalau sekarang semua maskapai Wajib ya. wajib memasang atau menggunakan filter HEPA itu. Ya. Dan itu sebenarnya secara prinsip filter itu sebenarnya sudah ada dilakukan dulu. Oh gitu. Sudah ada. Contoh saja kan kalau dulu mungkin jenis-jenis pesawat yang lama ya, ya mohon maaf kadang-kadang ada hal-hal dari toilet atau apa bisa sampai tercium. Kalau sekarang kita di dalam pesawat hampir tidak mencium apa-apa. Oh. Karena tadi sebenarnya di dalam Filter pesawat HEPA pun itu sudah ya? ada proses filtering dari udara yang ada di dalam pesawat. Oh, artinya
aman dari kemungkinan paparan. Ya, karena dia memang membatasi partikel atau virus atau bakteri yang memang cukup teknologi merupakan teknologi tinggi sebenarnya. Iya. Nah, kemudian tadi kan turun bandara ada screening nih, health screening. Ya. Misalkan saya turun bandara nih, ternyata nggak lolos screening nih, treatment apa yang akan saya terima, Pak? Kalau sekarang kan mereka pada saat di titik destinasi, mereka harus mengisi health alert card. Jadi health alert card itu adalah kartu kewaspadaan kesehatan. Dan sekarang sudah dikonversi dengan model elektronik, jadi electronic health alert card. Kalau yang manual ya warnanya kartu kuning itu yang diisi. Nah, jadi sebenarnya kartu kuning itu sebenarnya harus diisi. Kenapa? Karena pada saat kita di satu titik, itu kemudian untuk memonitor pergerakan orang. Itu domestik maupun internasional ngisi kartu? Domestik. Kalau internasional agak sedikit berbeda karena kalau internasional dia akan sangat tergantung di negara destinasi tujuan. Nah, sekarang untuk penerbangan internasional rata-rata masing-masing negara dia menerapkan aturan dan protokol yang masih berbeda-beda. Iya. Dan kita harus mengikuti. Jadi kalau kita ke Cina punya aturan yang memang berbeda dengan kalau kita ke Jepang, ke Korea, ke Hong Kong, ke Eropa dan lain sebagainya. Nah, sekarang memang hal-hal seperti itu kita harus ikuti semua. Jadi masing-masing negara memang menentukan. Jadi tidak ada kata lain di titik destinasi kalau tadi pertanyaannya kita harus follow the rules yang ada di situ. Kalau domestik tadi kan kita isi head alert card. Nah, setelah isi itu kemudian kartu itu bisa secara elektronis. Kalau secara elektronis kita hanya akan di scan, jadi kita di verified secara digital. Tapi kalau tidak yang dilakukan secara elektronik, kartu itu disimpan. Kartu itu nanti akan bisa dimonitor. Karena itu lengkap, ada nama kita, alamat kita, termasuk titik tujuan kita. Dan itu akan dikonfirmasi seandainya ada hal-hal yang kemudian harus dikonfirmasi. Jadi katakanlah ada pesawat yang kemudian katakanlah ada suspek COVID yang kemudian diprediksi yang kemudian bisa berdampak terhadap penumpang yang lain. Jadi konsep tracingnya dan konsep trackingnya itu dimudahkan karena kita pendataannya cukup lengkap. Mungkin nggak Mas, orang dari bandara asal itu lolos, tapi kemudian di destinasi dia tidak lolos screening? Bisa memungkinkan terjadi dan itu mekanismenya adalah mekanisme setempat. Jadi contoh begini, ada beberapa provinsi yang memang setiap penumpang turun itu dilakukan swab. Padahal sebelumnya tadi dia dibolehkan untuk dengan berbekal rapid test. Jadi sebenarnya kan rapid test dan PCR test waktu dia untuk berangkat itu kan bukan semacam vaksin itu kan menunjukkan status dia. Dan masa berlakunya tadi 14 hari. Jadi bisa saja ada kemungkinan kartu pemberlakuannya masih berlaku secara administratif, tapi kemudian kondisi badannya sudah terkontaminasi virus dan lain sebagainya. Nah, jadi memang pada saat ada kemungkinan seperti itu bisa saja dan pihak setempat akan melakukan dalam artian melakukan prosedur yang memang sesuai dengan prosedur dan mekanisme penanganan COVID-19. Itu di semua bandara disiapkan ya, siaga Ada semua. Jadi semua bandara pasti akan melakukan verifikasi itu pada saat setiap penumpang datang. Jadi kalau memang ada dampak yang kemudian yang menunjukkan jangankan di swab dan lain sebagainya, bisa saja mereka kemudian terdeteksi suhu tubuhnya cukup tinggi pada saat landing. Itu pun sudah akan dipilah gitu. Jadi beda dianya ya, keluarnya beda. Jadi karena hal seperti itu biasanya mereka akan dilakukan pengamatan melalui karantina secara khusus. Nah, selama ini Mas nih ya, dengan pengetatan protokol tadi, kemudian di pesawat juga disiapkan teknologi, di destinasi di screening, prosesnya maksudnya mulus semuanya atau ada 1-2 catatan yang ada. Jadi kita tetap merekod beberapa catatan dan catatan-catatan itu sebenarnya sesuatu yang masing-masing stakeholder tadi bisa menjadi fungsi kontrol. Contoh kalau kami buat kami operator bandara berarti penekanan terhadap pemeriksaan validasi dan verifikasi dokumen harus betul-betul clear. Termasuk pemeriksaan kalau misalnya harus dilakukan pemeriksaan yang lebih detail terhadap kondisi tubuh. Maskapai itu juga jadi masukan karena di samping tadi itu juga ada yang berkaitan dengan pembatasan load factor tadi. Jadi jangan sampai kemudian
kepatuhan terhadap load factor yang hanya dibolehkan 70% itu dilanggar. Dilanggar ya. Itu salah satu yang dari sisi maskapai. Kementerian Kesehatan melalui kantor kesehatan pelabuhan itu juga harus betul-betul teliti. Ya, kadang-kadang kan ada faktor human error yang itu kemudian terlewatkan dan kemudian menjadi fungsi yang tervalidasi ulang di titik destinasi. Jadi ini harus ada koordinasi dan kolaborasi yang ketat nih antara titik originasi keberangkatan sama titik destinasi ketibaan kedatangan. Mas, dengan proses yang kayak gitu, kira-kira nih dari sisi penumpang nih, apakah terbang itu akan menjadi lebih mahal atau sebenarnya ya cuma nambah untuk tadi keperluan rapid test atau swab test saja sebenarnya? Ya, jadi betul sekali. Kalau sekarang kan memang dengan adanya syarat keterangan sehat bebas COVID, calon penumpang kan harus melakukan cek ulang, memvalidasi bahwa yang bersangkutan tidak membawa virus ya. Dalam hal tadi PCR test atau kemudian rapid test. Memang ada biayanya, tapi kan alhamdulillah pemerintah kan sekarang sudah ditekan. Maksimumnya batas tarif atasnya kan hanya dibolehkan 150.000 untuk rapid test. Nah, yang kedua memang yang berdampak terhadap penumpang adalah tambahan waktu. Tambahan waktu. Karena kan tadi yang health screening kan sebelumnya nggak ada. Kita berpuluh-puluh tahun di bandara kita nggak pernah melalui proses health screening. Kita berangkat aja. Yang penting punya tiket, syarat-syarat terpenuhi, bagasi tidak berlebihan atau overweight, kita bisa terbang. Atau ada hal yang lain yang kira-kira misalnya kata bagasi overweight kita harus bayar. Tapi yang selama ini kan yang kalau normal saja ya kita dengan sangat cepat proses itu. Jadi ada tambahan waktu, itulah yang kami himbau juga dalam situasi sekarang. Paling tidak 2 jam sebelum keberangkatan sudah ada di bandara. Karena mengantisipasi prosedur-prosedur pemeriksaan kesehatan tadi. Jadi Mas Awal, ini sebagai pertanyaan terakhir, apa pesan Mas Awal untuk masyarakat atau orang-orang yang mau terbang? Apa aja yang harus dipesankan, Mas? Ya, jadi terima kasih Mas Irfan. Dalam kesempatan yang sangat baik ini saya menghimbau yang pertama, patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan-peraturan protokol dasarnya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kami akan memfasilitasi itu khusus untuk misalnya katakanlah hand sanitizer dan lain sebagainya. Dalam bandara, di gedung terminal itu sudah sangat banyak. Nah, tinggal pakai masker harus disiplin. Tinggal kita harus bisa memastikan bahwa kondisi yang dalam kondisi normal, jaga jarak harus dilakukan. Nah, itu hal-hal yang sangat mendasar. Hal-hal yang berikutnya, lengkapi dengan syarat-syarat tadi. Karena sebenarnya yang paling penting juga itu adalah prosedur yang membantu tentang pergerakan atau perpindahan orang. Karena dengan syarat administratif tadi, jadi kita itu terdata. Jadi jangan diabaikan tidak mengisi kartu kewaspadaan kesehatan yang health alert card tadi. Karena itu adalah faktor untuk memonitor pergerakan kita. Jadi kalau kita dari Jakarta kita kemudian ke Jogja, pada saat di titik destinasi kita serahkan, jadi kita termonitor. Dan itu bagian dari proses kontrol dan pengendalian pergerakan orang. Nah, yang ketiga, saya rasa selama sudah kita mengikuti prosedur dengan baik, kita lakukan dengan disiplin, insya Allah mudah-mudahan proses keberangkatan menggunakan transportasi udara itu menjadi bisa nyaman, bisa aman, ya, dan prosesnya bisa dilakukan dengan cepat. Jadi kembali lagi, bagaimana kita menyikapinya dengan positif, ya. Mindset kita juga tetap kita jaga bahwa yang bisa kemudian membuat ini bisa berjalan dengan aman dan nyaman tadi adalah dengan kita melalui dan pemahaman serta mematuhi protokol kesehatan ini dengan sangat disiplin. Di luar itu saya rasa hal-hal yang menjadi fungsi-fungsi dan fasilitas bandara itu yang membantu dan melengkapi saja. Tapi kembali lagi ke pengguna jasa bandaranya itu sendiri, jangan tidak disiplin. Harus disiplin. Sampai vaksin ketemu, baru kita boleh aman kali ya. Seperti itu. Baik Mas Awal. Oke Sobat Republika, jadi kalau Anda ada yang kepengen terbang, harus bepergian dengan pesawat, ya melihat penjelasan Mas Awaludin tadi, rasanya cukup aman, ayo kita terbang, nggak perlu ketakutan yang berlebihan, tapi kuncinya satu, disiplin, protokol-protokol tetap dijaga. Mas Awal, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan obrolan kali ini bermanfaat untuk Sobat Republika semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.